Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saya mengajak kita kembali untuk melihat sebuah video di mana seorang remaja yang sangat cerdas dari agama Islam, yang lebih cerdas daripada para ustaz mukalaf dan terlebih kepada Ustadz Abdul Somad. Nah, di dalam video tersebut ia mengungkapkan hal-hal yang sungguh sangat baik, dan menurut saya para ustaz mukalaf pasti malu melihat atau mendengarkan video remaja ini. Nah, sebenarnya video itu membuat ustadz-ustadz atau mukalaf terlebih Ustadz Abdul Somad malu melihatnya. Seperti apa cuplikan videonya, saudara? Yuk simak videonya berikut ini. Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam padahal di Taurat itu diharamkan. Secara total keseluruhan hukum Taurat ada 613 dan belum tentu di selain keharaman makan babi, umat Islam juga menerapkannya. Berarti klaim tersebut gugur. Lalu apakah membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Sebab masing-masing dari kedua agama ini itu memiliki penerus dari hukum lama. Orang Kristen Perjanjian Baru dan orang Islam kitab suci Al-Quran. Di era Perjanjian Baru, Yesus Al-Masih menjelaskan bahwa segala yang masuk dari luar itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan. Kemudian penglihatan Petrus, di mana ia melihat ada kain yang keempat sisinya diikat dan di situ berisikan banyak binatang. Lalu ada yang berkata, sembelihlah wahai Petrus. Maka Petrus menolaknya karena dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak tahir. Maka suara tersebut menyahut, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh mengharamkannya. Nah, begitu juga dalam agama Islam, di mana Tuhan menjelaskan bahwa di era Al-Quran ini ia telah melepas belenggu-belenggu terhadap Bani Israel, sehingga sudah tidak banyak lagi makanan yang ia haramkan. Dan seharusnya kita selaku umat Islam itu harus berbangga diri kalau bisa menerapkan syariat Al-Quran, bukan malah Taurat. Sebab Siti Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu 100% mirip dengan Al-Quran. Lagian kita sebagai umat Islam tidak memakan babi itu karena mengikuti Al-Quran, bukan Taurat. Jadi masing-masing dalam kedua agama ini itu memiliki sikap teologis jika dihadapkan dengan hukum lama dan ternyata bertentangan. Dan itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain, jadi kita saling menghargai aja. Ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Ya, tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah. Tinggal disantap. Dan rata-rata itu pasukannya adalah orang-orang mualaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Itu kesibukannya si Wafi. Akhirnya apa? Dengan debat-debat lintas antar agama itu, debat Kristen dengan Islam, debat Kristen, setiap malam kelompok-kelompoknya mendebatkan tentang agama, tidak mendebatkan tentang adab dan akhlakmu. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal, lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Makanya gak heran kalau ada gereja diancam mau dibom, ini segala macam mau dibom. Akhirnya apa? Lahir kelompok-kelompok radikal. Karena apa? Yang dilakukan oleh Wafi. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kalian semua setelah melihat dan menyaksikan video yang baru saja kita saksikan? Silakan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara, komentar yang membangun, yang positif, yang mendidik dan memberikan pencerahan. Nah, teman-teman, menurut saya terkait video yang kita saksikan bersama,
video seorang remaja ini lebih cerdas dibanding Ustadz Abdul Somad ya. Di dalam hal toleransi, remaja ini sangat-sangat cerdas, memiliki wawasan yang sungguh dan cukup luas dibanding dengan ustadz-ustadz atau mualaf-mualaf yang ngaku-ngaku seorang pendeta lalu mualaf dan diberikan panggung kepada mereka untuk ceramah-ceramah. Bagi saya, remaja ini lebih pintar cerdas dibanding mereka, dan termasuk Ustadz Abdul Somad yang mengharam-haramkan babi, makan babi. Sementara kalau kita tinjau dari sisi hukum Taurat, ada banyak yang mereka langgar terkait dengan hukum Taurat. Ya, ada banyak makanan-makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat, namun agama atau umat Islam memakannya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh remaja ini mengingatkan para umat Islam atau para polemikus Muslim yang menganggap diri yang paling melakukan hukum Taurat, yang paling menuruti hukum Taurat, yang paling mentaati Injil, dengan mengklaim bahwa kamilah yang sesungguhnya melakukan dan mentaati hukum Taurat. Dan terlebih para mualaf-mualaf yang baru mualaf dan mereka bersaksi di mana-mana, mereka lebih mentaati hukum Taurat. Bahkan mereka mengatakan kami lebih Kristen daripada orang Kristen. Nah, kemudian kalau agama Islam mengklaim mereka yang paling mentaati hukum Taurat, berdasarkan pengakuan atau pendapat remaja dari agama Islam ini, yang mengatakan ya, kalau hukum Taurat dijadikan standar, maka banyak umat Islam yang masih mengkonsumsi padahal di Taurat diharamkan ya. Menurut dia, masih banyak umat Islam yang masih mengkonsumsi padahal di Taurat diharamkan. Di sini saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh remaja ini, karena ada banyak di dalam hukum Taurat, ada banyak makanan-makanan yang diharamkan. Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi dengan berkata kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam padahal di Taurat itu diharamkan. Secara total keseluruhan hukum Taurat ada 613 dan belum tentu di selain keharaman makan babi umat Islam juga menerapkannya. Berarti klaim tersebut gugur. Lalu apakah membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Sebab masing-masing dari kedua agama ini itu memiliki penerus dari hukum lama, orang Kristen Perjanjian Baru dan orang Islam kitab suci Al-Quran. Di era Perjanjian Baru, Yesus Al-Masih menjelaskan bahwa segala yang masuk dari luar itu tidak menajiskan, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan. Kemudian penglihatan Petrus, di mana ia melihat ada kain yang keempat sisinya diikat dan di situ berisikan banyak binatang. Lalu ada yang berkata, sembelihlah wahai Petrus. Maka Petrus menolaknya karena dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak tahir. Maka suara tersebut menyahut, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh mengharamkannya. Nah, begitu juga dalam agama Islam, di mana Tuhan menjelaskan bahwa di era Al-Quran ini ia telah melepas belenggu-belenggu terhadap Bani Israel, sehingga sudah tidak banyak lagi makanan yang ia haramkan. Dan seharusnya kita selaku umat Islam itu harus berbangga diri kalau bisa menerapkan syariat Al-Quran, bukan malah Taurat. Sebab Siti Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu 100% mirip dengan Al-Quran. Lagian kita sebagai umat Islam tidak memakan babi itu karena mengikuti Al-Quran, bukan Taurat. Jadi masing-masing dalam kedua agama ini itu memiliki sikap teologis jika dihadapkan dengan hukum lama dan ternyata bertentangan. Dan itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain, jadi kita saling menghargai aja. Ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Ya, tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca Al-Fatihah. Tinggal disantap.